Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Putri Razkia, NBI 14621000122. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas THR dari Pak Aher. Kemudian untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, perusahaan di seluruh dunia semakin mengandalkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Di antara berbagai solusi teknologi informasi yang tersedia, Enterprise Resource Planning (ERP) telah menjadi salah satu fondasi utama dalam manajemen sumber daya perusahaan. ERP menyediakan platform terintegrasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola berbagai aspek operasional mereka, termasuk manufaktur, persediaan, keuangan, penjualan, dan layanan pelanggan. Dalam konteks ini, CTEX ERP muncul sebagai salah satu platform yang menawarkan solusi ERP untuk berbagai industri. CTEX ERP menawarkan berbagai fitur kemampuan yang dapat membantu perusahaan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Namun untuk memahami sepenuhnya potensi CTEX ERP diperlukan pemahaman yang mendalam tentang fitur-fitur, keunggulan, dan implementasi praktisnya. Makalah ini bertujuan untuk menyelidiki aspek-aspek kunci CTEX ERP melalui studi literatur yang komprehensif. Studi literatur akan mencakup analisis fitur-fitur yang disediakan oleh CTEX ERP, keunggulan yang dimilikinya dibandingkan dengan platform ERP lainnya, serta implementasi praktis CTEX ERP dalam berbagai konteks industri. Melalui pemahaman yang mendalam tentang CTEX ERP, diharapkan perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang penggunaan dan implementasi platform ini dalam operasi mereka. Dengan demikian, makalah ini akan menguraikan secara rinci fitur-fitur CTEX ERP, keunggulan yang dimilikinya, serta studi kasus implementasi praktisnya. Melalui tinjauan literatur yang menyeluruh, makalah ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam mempertimbangkan atau meningkatkan penggunaan CTEX ERP dalam konteks bisnis mereka. Dan kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana fitur-fitur CTEX ERP dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Kedua, apa unggulan CTEX ERP dibandingkan dengan platform ERP lainnya dan bagaimana keunggulan ini dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Ketiga, bagaimana implementasi praktis CTEX ERP dilakukan dalam berbagai konteks industri dan apa dampaknya terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan. Kemudian, apa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan CTEX ERP dan bagaimana tantangan ini dapat diatasi. Kemudian yang terakhir, bagaimana kontribusi CTEX ERP dalam mendukung strategi bisnis perusahaan di dalam menghadapi persaingan global dan tuntutan pasar yang berubah. Kemudian untuk tujuannya, menjelaskan secara rinci fitur-fitur yang disediakan oleh CTEX ERP dan bagaimana fitur-fitur tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kemudian menganalisis keunggulan CTEX ERP dibandingkan dengan platform ERP lainnya untuk memahami nilai tambah yang ditawarkannya bagi perusahaan. Kemudian menginvestigasi studi kasus implementasi praktis CTEX ERP dalam berbagai konteks industri untuk memahami dampaknya terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan. Kemudian untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan CTEX ERP serta merumuskan strategi untuk mengatasinya. Menganalisis kontribusi CTEX ERP dalam mendukung strategi bisnis perusahaan untuk bersaing secara global dan beradaptasi dengan tuntutan pasar yang berubah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bintang Stanley Wilarubun dengan NBI 14622000066. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari kelompok 11, tugas THR dari Pak Aher Agus Hermanto. Di sini saya langsung masuk ke dalam penjelasannya. Di sini saya rangkum sesuai penjelasan sebelum ETS dari Bapak Aher, yaitu di dalam kajian pustaka ini harus menerapkan teori yang dari judul yang kita ambil, terus pengujian. Nah, di situ Bapak bilang harus ada pengujian secara black box sama white box. Nah, di sini saya langsung masuk ke dalam penjelasannya aja. Nah, pertama-tama itu masuk ke dalam teori CTKRP. Teori CTKRP ini adalah sebuah pendekatan atau konsep dalam pengembangan perangkat lunak Enterprise Resource Planning ERP yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem ERP. CTKRP ini memiliki beberapa teori dasar yang menjadi landasan dalam pengembangannya. Nah, di sini saya ada berikut ini ada
rangkuman dari beberapa penjelasan teori dasar yang terkait dari CTKRP-nya. Ini ada sekitar 5 ya, 5 rangkuman yang saya ambil dari penjelasan dari Google. Ya, ya, yang pertama kita masuk ke dalam teori sistem. CTKRP mengadopsi prinsip-prinsip teori sistem untuk memahami bagaimana sebuah organisasi beroperasi secara keseluruhan. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana subsistem di dalam organisasi saling terkait dan bagaimana perubahan pada satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan sistem ini. Eh, dan yang kedua nih, teori manajemen. Konsep-konsep manajemen seperti perencanaan perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian digunakan dalam pengembangan CTKRP. Nah, di teori manajemen ini ada beberapa konsep yang menerapkan eh, sesuai kayak dalam suatu perusahaan gitu ya. Karena tercantum di situ pada konsep-konsepnya tuh seperti perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan dan pengendalian. Nah, itu pada umumnya yang saya lihat itu yang pernah saya dengar ya, itu dalam ada konsep-konsep ini pernah diterapkan dalam suatu perusahaan yang pernah saya dengar. Nah, di situ juga ada manajemen operasional, strategis, dan taktis menjadi dasar dalam pengaturan dan pengembangan sistem. Nah, ini yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak. Kita yang kita ini pengembangan perangkat lunak ini harus eh, lebih teliti. Terus cara kerjanya tuh lebih operasional, lebih teliti, terus strategis dan taktis. Nah, itu untuk menjadi suatu hal yang baik dalam pengembangan sistem. Nah, yang ketiga, teori sistem informasi. Teori ini berfokus pada bagaimana informasi dapat dikumpulkan, diproses, disimpan, dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam organisasi. CTKRP memanfaatkan teori ini untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan oleh pengguna tersedia dengan cepat dan akurat. Teori yang keempat, teori struktur organisasi. Pengaturan struktur organisasi se- eh, ada terbagi dari 3 bagian yaitu organisasi, eh, ah dua. Eh, saya maaf saya salah jawab. Pengaturan struktur organisasi, hierarki, dan hubungan antar unit bisnis dalam organisasi mempengaruhi desain dan implementasi CTKP. Nah, di sini struktur-struktur perangkat lunak yang kita bangun itu harus kita lebih teliti, harus kita mengajarkan dengan terstruktur. Seperti kita terstruktur dalam kelompok secara hierarki dan mempunyai hubungan antara unit bisnis dalam organisasi mempengaruhi desain dan implementasi CTKRP. Nah, kita harus mempunyai hubungan dalam sesama unit bisnis untuk membuat suatu ERP yang terbaik dalam suatu perusahaan. Nah, teori ini membantu dalam memahami bagaimana sistem ERP dapat diintegrasikan dengan berbagai unit bisnis di dalam organisasi. Yang kelima, pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak, teori-teori seperti metode pengembangan perangkat lunak, siklus hidup pengembangan perangkat lunak, dan manajemen proyek perangkat lunak digunakan untuk memastikan bahwa si TKRP dikembangkan dengan baik dalam batas waktu yang ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di teori yang kelima ini, pengembangan perangkat lunak ini, itu menjelaskan terkait metode pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini tuh eh, kita tuh harus mengembangkan perangkat lunak itu dengan secara siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Nah, siklus hidup itu kayak kita harus membuat perangkat lunak tersebut seperti eh, perjalanan hidup kita ya. Kayak contohnya kita menata dia rapi-rapi, kayak menata kayak contohnya kayak kita membangun strukturnya dengan rapi, terus pokoknya
kita membuat perangkat lunak itu secara terstruktur. Mohon maaf, saya berbatuk sedikit. Yang kedua, manajemen proyek perangkat lunak digunakan memastikan bahwa Sietek ERP ini dikembangkan dengan baik. Nah, di dalam pengembangan perangkat lunak ini harus ada manajemen proyek supaya memastikan bahwa sistem ERP ini dikembangkan dengan baik dalam batas waktu yang ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kerjanya itu harus on time. Kalau misalnya di dalam pembuatan perangkat lunak ada sedikit jeda, itu akan dikenakan denda dan kita harus menyesuaikan eh, pembuatan perangkat lunak itu sesuai penggunanya. Nah, kita harus mengetahui karakteristik pengguna tersebut dan membuatnya sesuai kemauannya, terus dasar-dasar yang dia tahu pada umumnya tentang perangkat lunak ini. Oke, kita masuk di 2.2, pengujian black box. Nah, kita masuk ke pertama tuh pengujian black box. Pengujian ERP secara black box adalah metode pengujian perangkat lunak di mana pengujian dilakukan tanpa memperhatikan struktur internal atau kode sumber dari sistem ERP tersebut. Dalam konteks ERP, pengujian black box fokus pada fungsi-fungsi yang dijanjikan oleh sistem tanpa memperhatikan implementasi internalnya. Pengujian dengan cara black box akan dibagi menjadi 6 bagian yang diantaranya penjelasan masing-masing prosesnya. Di sini saya merangkum ada 6 penjelasan dan di sini saya membuat masing-masingnya itu berdasarkan urutan prosesnya, proses pembuatan perangkat lunak secara black box. Pembuatan pengujian secara black box. Yang pertama, pemahaman kebutuhan pengguna. Sebelum memulai pengujian, tim pengujian perlu memahami sepenuhnya kebutuhan dan harapan pengguna terhadap sistem ERP. Ini melibatkan komunikasi yang kuat antara tim pengujian, pengembangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemahaman yang baik tentang fitur yang diinginkan, proses bisnis yang harus didukung, pemahaman yang baik tentang fitur yang diinginkan, proses bisnis yang harus didukung, dan persyaratan fungsional dan non-fungsional lainnya sangat penting. Nah, yang pertama itu pemahaman kebutuhan pengguna. Nah, kita harus itu pas kita membuat perangkat lunak itu, kita tuh harus memahami pengguna dulu ya. Kayak contohnya karakter, ya seperti yang saya bilang tadi ya. Kita tuh harus mengerti karakteristik pengguna tersebut. Apakah dia itu malas, apakah dia itu orangnya tidak mau ribet, apakah dia itu orangnya ribet ya. Kita harus mengerti karakteristiknya supaya pada saat kita membangun karakteristik tersebut, nah pada saat kita membangun perangkat lunak tersebut, eh, itu bisa membuat penyesuaian yang baik dengan pengguna tersebut. Nah, contoh kecilnya, pada saat kita membuat perangkat lunak, ada satu kendala yang contohnya seperti pengaturan, ya. Pengaturan terus kita mencari sebuah contohnya kayak kita mematikan volume. Terus di dalam pengaturan itu harus kita memasukkan masuk ke beberapa menu lagi untuk mendapatkan mematikan volume. Nah, otomatis kan pengguna kan yang kita tidak tahu karakteristiknya ya, ya seperti malas gitu ya. Pasti malas menggunakan perangkat perangkat lunak ini, perangkat lunak ini. Nah, kita harus mencegah tersebut. Sebelum kita membangun perangkat lunak tersebut, kita harus menanyakan apa kemauannya, terus kemampuannya, kemampuannya dalam menggunakan jad, gadget, terus dalam menggunakan perangkat lunak ini. Nah, yang kedua, penyusunan skenario pengujian. Berdasarkan pemahaman tentang kebutuhan pengguna, tim pengujian merancang serangkaian skenario pengujian.
Skenario ini mencakup situasi-situasi yang mungkin dialami oleh pengguna dalam penggunaan sistem ERP. Skenario pengujian harus mencakup berbagai kasus penggunaan yang mungkin, termasuk penggunaan yang standar dan penggunaan yang tidak biasa. Nah, di sini sebelum kita membangun perangkat lunak, kita ini harus menyusun skenario. Nah, seperti kita tuh harus mengatasi kayak contohnya contoh kecil ya, manajemen risiko. Kita harus mengatasi risiko-risiko yang akan terjadi dalam perangkat lunak tersebut. Contohnya apa? Komentator dari pengguna tersebut. Kayak misalkan komplain tentang button, komplain tentang teks, yang teksnya kurang besar, teksnya terlalu kecil, buttonnya terlalu besar, buttonnya terlalu kecil. Nah, kita harus menjaga, kita harus memprediksi lah, memprediksi tentang eh, hal-hal tersebut, biar pembangunan perangkat lunak ini menjadi yang terbaik. Nah, yang ketiga, pembuatan kasus uji. Dari skenario pengujian, tim pengujian membuat kasus uji yang lebih rinci. Kasus uji ini adalah panduan langkah demi langkah untuk pengujian yang harus dilakukan oleh tim pengujian. Setiap kasus uji mencakup serangkaian langkah yang harus diambil oleh pengujian untuk menguji fungsi atau fitur tertentu dari sistem ERP. Nah, di sini kita harus mempunyai tim pengujian sebelum kita melaunch perangkat lunak tersebut. Nah, gunanya tim pengujian ini untuk menguji apakah ada konsol atau kesalahan dalam pembangunan perangkat lunak ini. Nah, contoh kecilnya seperti kita mengalami bug kayak kita mau masuk ke menu lain, terus tiba-tiba debug, eh tiba-tiba bug, tiba-tiba error. Nah, kita harus fix bug tersebut. Nah, gunanya tim pengguna tersebut. Yang keempat, pelaksanaan pengujian. Setelah kasus uji dibuat, tim pengujian mulai menjalankan pengujian sesuai dengan kasus uji yang telah ditentukan. Mereka memasukkan data yang diperlukan, mengeksekusi fungsi atau fitur yang diuji, dan mencatat hasilnya. Pengujian dilakukan tanpa pengetahuan tentang implementasi internal sistem ERP. Mereka hanya fokus pada input dan output yang diharapkan. Nah, di sini dalam kasus pengujian, tim pengujian mulai menjalankan pengujian sesuai dengan kasus ujian yang telah ditentukan. Nah, contohnya itu seperti eh, tim pengujian harus menguji aplikasi tersebut sesuai ketentuan yang diberikan pengguna. Nah, contohnya itu seperti disuruh untuk kayak kita membangun game ya. Terus kita disuruh mencoba suatu map, map game. Nah, tim pengujian itu harus menguji tersebut dan melihat kesalahan-kesalahan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam map tersebut dan harus memperbaikinya atau memfix bugnya dengan baik. Nah, itu gunanya tim pengujian, pelaksanaan pengujian. Nah, yang kelima itu analisis hasil. Setelah pengujian selesai, tim pengujian menganalisis hasilnya. Mereka memeriksa catatan pengujian untuk mengidentifikasi masalah atau anomali yang ditemukan selama pengujian. Ini bisa berupa bug, ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna atau masalah kinerja. Hasil analisis ini digunakan untuk mempersiapkan laporan pengujian. Nah, pas udah ada perangkat lunaknya sudah jadi, harus ada satu tim analisis dalam perangkat lunak tersebut. Nah, contohnya untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi secara anomali. Ya, itu seperti bug, seperti kesalahan kayak kesalahan slide, kesalahan menu. Nah, itu harus ada tim analisis untuk mempersiapkan ya laporan untuk melaporkan ke pengguna yang ingin eh, perangkat lunak ini jadi.
Yang keenam, pelaporan. Laporan pengujian disusun oleh tim pengujian dan mencakup semua temuan pengujian beserta rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini akan disampaikan kepada tim pengembangan ERP untuk diperbaiki. Laporan pengujian juga dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan tentang kualitas sistem ERP dan kemajuan pengembangannya. Nah, yang keenam ini harus dibutuhkan tim pelaporan dalam pembangunan eh, pembangunan perangkat lunak tersebut. Nah, gunanya tim pelaporan ini kita itu harus memiliki kita itu mereka tuh harus melihat laporan-laporan dari pengguna tersebut dan melaporkan ke dalam tim analisis dan tim analisis melaporkan ke tim pengujian. Nah, nanti yang tim laporan ini berperan besar karena dia tuh menelah semua laporan-laporan dari pengguna tersebut. Contohnya kayak laporan tentang bug yang seperti saya jelaskan seperti di atas, bug ya, ya sistem error gitu, jaringan down, tiba-tiba server down. Nah, itu gunanya tim laporan untuk melaporkan ke dalam tim analisis dan tim analisis melihat kesalahan tersebut dan melaporkan ke tim pengujian. Nah, di situ saya menjelaskan tentang pengujian secara black box. Hmm? Nah, yang kedua ini pengujian secara white box. Pengujian ERP secara white box adalah metode pengujian perangkat lunak di mana pengujian dilakukan dengan memperhatikan struktur internal atau kode sumber dari sistem ERP. Dalam konteks ERP, pengujian white box melibatkan pemahaman dan pengujian langsung terhadap logika bisnis, alur data, dan struktur database yang mendasari sistem ERP. Pengujian white box terbagi menjadi 8 bagian dengan turunan masing-masing perencanaannya. Di sini saya merangkum white box secara merangkum pengujian dari white box ini secara ada 8 bagian. Dan di sini saya akan menjelaskan masing-masing pengujian tersebut. Yang pertama, analisis kode sumber. Tim pengujian memulai dengan menganalisis kode sumber atau desain sistem ERP. Mereka memeriksa struktur internal, modul-modul yang ada serta menghubungkan antar modul. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sistem dibangun dan bagaimana komponen-komponennya saling berinteraksi. Nah, di sini tuh kita sebelum membangun perangkat lunak itu kita tuh harus membangun tim pengujian. Nah, ini kita masuk ke dalam menu pengujian white box dan sini saya akan menjelaskan analisis kode sumber dengan secara white box. Tim pengujian dalam white box ini itu lebih menganalisis kode sumber atau desain sistem ERP. Mereka tuh lebih desainnya tuh melihat itu kode sumber dan desain sistem ERP. Nah, kita melihat secara mendetail. Nah, mereka juga memeriksa struktur internal modul-modul yang ada serta hubungan antar modul. Nah, di sini tuh tim pengujian di white box ini mereka tuh lebih memperhatikan modul-modul dan struktur internal dalam perangkat lunak tersebut dan dibangun secara baik. Dan mereka tuh melihat juga sistem komponen-komponen harus saling berinteraksi. Yang kedua, pemahaman logika bisnis. Selain pemahaman kode sumber, tim pengujian juga harus memahami logika bisnis yang mendasari sistem ERP. Mereka harus memahami alur kerja organisasi dan proses bisnis yang diotomatiskan oleh ERP. Pemahaman ini, organisasi dan proses bisnis diotomatiskan oleh ERP. Maaf ya, tadi ada telepon dari seseorang.
Nah, di sini saya melanjutkan ya. Pemahaman ini membantu mereka merancang pengujian yang relevan dan efektif. Nah, di sini kita itu membangun perangkat lunak itu harus memahami kode sambat apa eh, di sini tim penguji soalnya saya ralat ya. Pemahaman logi bisnis ini tim pengujian juga harus memahami logika bisnis yang mendasari sistem ERP. Mereka harus memahami alur kerja, organisasi, dan proses bisnis yang diotomatiskan oleh ERP. Nah, mereka tuh harus mengerjakan sesuatu tuh yang sudah ada di ERP tersebut. Nah, gunanya mereka harus membantu merancang pengujian yang relevan dan efektif. Mereka tuh harus menguji ya apa dengan menguji ERP tersebut dengan relevan dan efektif. Nomor tiga, pemeliharaan dan perancangan unit test. Berdasarkan analisis kode sambar dan pemahaman tentang logika bisnis, tim pengujian memilih unit-unit tertentu dalam sistem yang akan diuji secara terpisah. Mereka merancang unit tes yang mencakup pengujian langsung terhadap fungsi-fungsi atau metode-metode yang ada dalam kode sumber. Unit tes ini seringkali berfokus pada tingkat fungsi atau metode individu. Dalam perancangan unit tes ini, eh, mereka merancang unit tes yang mencakup pengujian langsung terhadap fungsi metode-metode yang ada dalam kode tersebut, kode sumber. Unit tes ini seringkali berfokus pada individu. Ya, yang ketiga ini saya kurang paham ya. Tapi saya akan menjelaskan sesuai pemahaman saya. Tim pengujian di sini itu mereka itu memilih unit-unit ya yang sesuai sudah jelas ya di sini ya. Tim pengujian memilih unit-unit tertentu dalam sistem yang akan diuji secara terpisah. Nah, mereka tuh menguji sistem-sistem tersebut kayak contohnya ya menguji kayak kayak contohnya apa ya? Dalam game ya. Saya menjelaskan dalam game ya. Mereka tuh menguji satu map game. Nah, kan di game tersebut itu ada 3 map contohnya. Nah, mereka tuh menguji masing-masing map tersebut. Nah, itu mengujinya tuh kayak melihat apa kesalahan terhadap map tersebut seperti yang saya sudah jelaskan di atas ya. Eh, Melihat bug, apakah masih ada bug di situ ya dan lain-lain gitu. Sesuai yang saya sudah jelaskan di atas. Yang kelima, pengujian integrasi. Setelah unit test selesai dan berhasil, pengujian integrasi dilakukan. Tujuan dari pengujian integrasi adalah untuk memastikan bahwa berbagai bagian dari sistem dapat berinteraksi dengan baik satu sama lain. Pengujian ini memeriksa alur data modul-modul antar modul dan berinteraksi antar proses dalam sistem ERP. Hmm. Nah, setelah unit test selesai dan berhasil. Nah, di sini tuh tim pengujian juga di sini harus mengujinya secara integrasi. Tujuannya dari pengujian integrasi adalah untuk memastikan bahwa berbagai bagian dari sistem dapat berinteraksi dengan baik satu sama lain. Nah, mereka tuh mengujinya itu em, di dalam konteks 5 ini, mereka tuh eh, selesai unit test, mereka tuh menguji lagi secara integrasi. Nah, tujuannya sesuai udah terjelas, sudah jelas di eh, sesuai yang saya sudah menjelaskan di sini. Nah, yang keenam, pengujian sistem. Setelah pengujian integrasi, tim pengujian melakukan pengujian sistem secara keseluruhan. Mereka menguji fungsionalitas sistem secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik dengan kesatuan. Pengujian sistem mencakup pengujian fungsional dan non-fungsional serta memeriksa kepatuhan terhadap kebutuhan pengguna. Nah, di sini tuh tim pengujian melakukan pengujian sistem secara keseluruhan. Nah,
Mereka tuh menguji semua sistem yang sudah mereka buat nih secara keseluruhan untuk memastikan komponen-komponennya itu semua berfungsi dengan baik dalam kesatuan dalam perangkat lunak tersebut. Yang ketujuh, pengujian kinerja. Nah, selain pengujian fungsional, pengujian kinerja juga dilakukan. Pengujian kinerja bertujuan untuk memeriksa bagaimana sistem ERP berperforma dalam situasi-situasi beban kerja yang berbeda. Hal ini meliputi pengujian dalam respons, throughput, dan toleransi terhadap beban kerja yang tinggi. Di sini tuh mereka tuh tim penguji menguji kinerja dalam perangkat lunak tersebut. Untuk kinerja ini bertujuan untuk memeriksa bagaimana sistem ERP berperforma dalam situasi beban kerja yang berbeda. Di sini tuh mereka menguji untuk melihat apakah ada beban nggak dalam perangkat lunak tersebut ini, apakah ada kesalahan. Nah, mereka memastikan untuk semua sistemnya itu berjalan dengan baik dan menjadi suatu perangkat lunak yang baik. 8. Analisis pelaporan. Setelah semua pengujian selesai, hasilnya dianalisis. Tim pengujian memeriksa temuan-temuan pengujian dan mengevaluasi apakah ada masalah atau kekurangan dalam sistem ERP. Laporan pengujian disusun untuk merekam semua temuan dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Nah, di sini tuh ada tim pelaporan juga untuk ya sesuai penjelasannya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Nah, di sini tuh gunanya analisis pelaporan di white box ini untuk melihat apakah ada kesalahan di dalam perangkat lunak tersebut. Kalau ada kesalahan, mereka mengevaluasi dan eh, menyusun lagi kesalahan-kesalahan tersebut dan memfixnya dengan baik. Nah, di sini ada tahapan pengujian yang saya sudah rangkum dalam tabel dalam sedikit ya. Tahapan pengujian analisis secara black box, white box, di sini. Nah, itu saja Pak dari presentasi saya malam ini. Mohon maaf kalau saya ada salah pengucapan, kurang jelas, saya mohon maaf Pak. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bab 3, analisis kebutuhan. Yang pertama, fitur fungsional. C3RP menawarkan sejumlah fitur fungsional yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Fitur-fitur ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, manajemen inventaris. Yang kedua, manajemen produksi. Yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, manajemen penjualan. Dan yang terakhir, manajemen layanan pelanggan. Selanjutnya, fitur non-fungsional. Fitur-fitur non-fungsional pada C3RP yang pertama, fitur keamanan. Yang kedua, fitur ketersediaan. Yang ketiga, fitur kinerja. Yang keempat, skalabilitas. Dan yang terakhir, performa. Selanjutnya, modul ERPX. Dalam konteks C3RP, modul-modul yang ditawarkan meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, manajemen proyek, manajemen keuangan. Selanjutnya, modul ERPX lanjutan. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh C3RP, yang pertama ada manajemen produksi lanjutan, yang kedua manajemen retail, yang ketiga manajemen proyek lanjutan.
Yang keempat, manajemen kualitas. Yang kelima, manajemen aset. Dan yang terakhir, analisis bisnis. Selanjutnya, modul ERP relevan. Modul-modul yang ditawarkan oleh C3 ERP yang pertama ada manajemen persediaan, manajemen transportasi dan logistik, manajemen layanan lapangan, manajemen komunikasi, manajemen risiko, dan integrasi sistem eksternal. Selanjutnya bab 4, pengujian modul. Yang pertama, persiapan pengujian modul. Langkah-langkah persiapan meliputi identifikasi modul, penyiapan lingkungan, dan yang terakhir pengumpulan data. Selanjutnya metode pengujian. Pengujian modul C3 ERP dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama pengujian fungsional, yang kedua pengujian kinerja, yang ketiga pengujian keamanan, dan yang terakhir pengujian integrasi. Selanjutnya pelaksanaan pengujian. Langkah-langkah pelaksanaannya mencakup eksekusi pengujian, verifikasi dan validasi, umpan balik pengguna. Selanjutnya bab 5, kesimpulan dari C3 ERP. Yang pertama, C3 ERP menyediakan beragam fitur fungsional dan non-fungsional yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Yang kedua, keunggulannya dibandingkan dengan platform ERP lainnya, C3 ERP memiliki beberapa keunggulan yang signifikan, termasuk keamanan yang kuat, ketersediaan yang tinggi, kinerja optimal, skalabilitas, dan performa yang andal. Selanjutnya, implementasi yang praktis. Berikutnya, kontribusi terhadap strategi bisnis. C3 ERP memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung strategi bisnis perusahaan dalam menghadapi persaingan global dan tuntutan pasar yang berubah. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang fitur-fitur, keunggulan, dan implementasi praktis C3 ERP dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam mempertimbangkan atau meningkatkan penggunaan platform ini dalam operasi mereka. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang kuat, C3 ERP dapat menjadi mitra yang kuat bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami harap dimaklumi. Terima kasih.